Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran biwahdaniyatih. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan binubuwatih. Allahumma sholli wa sallim ala man arsalahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa ashabihil muhtadina ila subulir rasyad. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala aidon fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin dan seluruh pemirsa Al-Inayah _02 channel yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ingin agar seluruh aktivitas yang kita kerjakan sejak kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, seluruhnya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, bila dalam mengerjakannya keliru atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diharuskan dalam ajaran agama kita, maka alih-alih kita mendapatkan pahala yang menganggap bahwa aktivitas kita itu sebagai ibadah, justru sebaliknya itu sia-sia. Pemirsa Al-Inayah _02 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 sikap dan perbuatan atau amaliyah yang pahalanya di sisi Allah unlimited. Nah, ini unlimited ini selalu kita cari ini. Bahkan kalau bisa sepanjang hari, sepanjang bulan, atau sepanjang tahun. Nah, ada amalan, sikap atau amaliyah yang kalau kita kerjakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh agama kita, maka ia akan menjadi amal ibadah yang pahalanya tiada batas. Nah, apa saja amalan atau sikap yang termasuk ibadah dan pahalanya tiada batas di sisi Allah? Yang pertama adalah sabar. Di tengah-tengah hiruk pikuknya kehidupan, apalagi di kota besar, disadari atau tidak, disengaja atau tidak, seringkali kita dihadapkan pada hal-hal yang membuat kita emosi, yang membuat kita bertindak marah misalnya, atau mungkin melampaui batas-batas yang seharusnya kita lakukan, apalagi di tengah-tengah kita sedang berpuasa. Sabar adalah solusi yang mengantarkan kita untuk selamat dari hal-hal yang mengantarkan kita bisa tergelincir dari nilai-nilai yang akan kita harapkan ketika kita berpuasa. Sebenarnya juga sabar ini dituntut bukan hanya ketika dalam keadaan berpuasa, akan tetapi bagi siapa saja yang sedang berpuasa dituntut untuk benar-benar sabar, benar-benar menahan diri. Karena jika tidak sabar, perbuatan itu justru bisa menghilangkan atau menggerogoti nilai-nilai puasa, dan itu bisa berakibat fatal. Sama seperti yang pernah warningkan atau pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang berpuasa
tapi dari puasanya itu dia hanya mendapatkan haus dan lapar dan tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bisa menahan diri, dia tidak bisa sabar. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada hal-hal yang membuat kita emosional, saat itu kita dituntut untuk sabar. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang bisa membuat puasa kita hilang maknanya, atau perbuatan yang bisa merusak nilai-nilai puasa. Jika ini bisa kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang unlimited di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dipenuhi pahala orang-orang yang sabar nanti di akhirat tanpa hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan para pemirsa Al-Inayah 02 channel yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, amalan atau sikap yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan pahala yang unlimited, yang tanpa batas di sisi Allah adalah perbuatan memaafkan. Seringkali kita dihadapkan pada sikap dan perilaku orang, entah itu disengaja atau tidak, entah itu dalam batas-batas kontrol yang bersangkutan atau di luar kontrolnya, kadang-kadang menjadikan kita sakit hati, menjadikan kita merasa bahwa harga diri, kehormatan dirampas oleh orang lain. Tetapi kalau kita bisa bersikap lapang dada, tidak memasukkan perbuatan yang kurang berkenan di hati kita itu di dalam dada, dan apalagi kita mau memaafkan, apalagi kemudian membalasnya dengan kebaikan, maka insya Allah kita masuk pada kategori orang-orang yang mudah memberi maaf tanpa harus menunggu orang yang salah ke kita meminta maaf. Memang berat hadirin, tetapi itulah sikap yang menjadi ciri atau tanda orang-orang yang bertakwa, yaitu mampu memberi maaf kepada siapa saja tanpa harus menunggu mereka meminta maaf. Jika ini bisa kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang tiada batas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Prakteknya bagaimana, hadirin dan pemirsa? Mari kita berusaha untuk mencoba melupakan kesalahan siapa saja atau perbuatan tidak baik siapa saja terhadap diri kita, dan mengingat kesalahan kita kepada pihak lain. Nah, jika ini bisa kita lakukan, maka kita insya Allah menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mampu meniru atau mengikuti sifat-sifat Allah yang memang memiliki sifat al-afu, pemberi maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa orang yang ketika ada orang lain berbuat tidak baik kepada dirinya, kemudian dia mudah memberi maaf,
apalagi ditambah dengan berbuat baik kepada orang yang nyata-nyata menyakiti hati kita, nyata-nyata berbuat tidak baik ke kita, maka fa'ajruhu 'alallah. Pahalanya terserah Allah. Seperti apa dan seberapa ukurannya, hanya Allah yang tahu. Tentu sesuai dengan kadar keikhlasan kita dalam memberi maaf kepada pihak-pihak lain. Pemirsa dan hadirin semuanya, lalu yang ketiga, yang termasuk amalan atau amaliyah yang akan kita dapatkan pahalanya di sisi Allah tanpa batas, tanpa hitungan adalah puasa. Ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini merupakan hadis qudsi. Seperti yang kita tahu bahwa ada dua hadis. Pertama hadis Nabawi, yang kedua hadis qudsi. Hadis Nabawi adalah sabda Nabi yang makna atau spiritnya serta redaksinya dari Nabi. Sedangkan hadis qudsi adalah sabda Nabi, redaksinya tetapi makna atau spiritnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala azza wa jalla, kullu amali ibni adama lahu, bahwa seluruh aktivitas ibadah yang dilakukan oleh anak cucu Adam atau oleh umat Nabi, seluruhnya untuk dirinya, illa saum, kecuali puasa. Ini Allah yang berfirman, tapi melalui sabda Nabi, makanya disebut dengan hadis qudsi. Jadi seluruh aktivitas, seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW, sedekah, sholat, zakat, dan yang lain-lainnya, seluruhnya kembali kepada dirinya. Illa sauma, kecuali puasa. Puasa ini kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas. Berapa balasan yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang berpuasa dengan ikhlas, dengan baik, dengan menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan makna dan nilai puasa, Allah akan membalasnya. Berapa balasannya tidak disebutkan dalam keterangan. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain, misalnya sholat sendiri, hadirin, 1 pahalanya. Sholat berjamaah 27. Setiap kebaikan, sedekah misalnya, atau uluran tangan kita kepada siapapun, kepada orang-orang yang membutuhkan, asyru amsalihah, 10 kali lipat. Dan 10 itu lalu kemudian dilipat gandakannya. Dari 10, masing-masingnya 7 menjadi 70. Dan dari 70 itu masing-masing 100. Maka menjadi berlipat ganda sekian banyak. 7 tangkai ya, itu kalau disebutkan dalam Al-Quran itu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi setiap amal atau setiap perbuatan berupa infak yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah itu 10 kali lipatnya, lalu dari 10 itu masing-masing tumbuh 7, jadi 70. Kemudian satunya 100, jadi berlipat ganda, dan begitu seterusnya. Nah, puasa tidak demikian, tidak disebutkan. Maka balasannya berapapun itu terserah Allah. Hadirin dan para pemirsa Al-Inayah 02 channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya adalah kalau kita pengen mendapatkan amaliyah atau amalan sehari-hari yang pahalanya akan terus-menerus, ya, karena unlimited kan berarti terus-menerus, maka kita harus pertama sabar, lalu yang kedua mari mudah untuk memberi maaf kepada siapa saja yang salah ke kita. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat buat Al-Fakir khususnya dan juga pada hadirin dan pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.